Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini setelah beberapa waktu kita tidak mengadakan kajian karena terpisah dengan Ramadan, dan alhamdulillah malam ini kembali kita memulai kajian kita yang sudah vakum lama. Dan malam ini kita akan menjelaskan satu kisah yang disebutkan dalam Al-Quran dari Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, yakni tentang qissatu Nabiyillahi Syu'aib alaihi salatu wassalam. Kisah salah satu dari 4 nabi Arab. Dan sering saya ulang-ulang bahwa nabi yang berasal dari bangsa Arab itu cuma 4. Pertama, Nabi Hud, dan diabadikan dalam Al-Quran sebagai satu di antara nama-nama suratul Hud. Kemudian yang kedua, Nabiullah Saleh, yang diutus kepada bangsa Thamud. Kemudian yang ketiga, Nabi Syu'aib, yang kita akan ceritakan kisahnya. Dan yang terakhir, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana hadis yang datang dari hadis Abi Dar radhiyallahu anhu. Kita akan mengkisahkan kisah Nabiullah Syu'aib ini, dicantumkan dalam suratul Hud ayat 84 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah ke-11, surah Hud ayat 84, wa ila madyana akhahum syu'aiban, dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syu'aib. Di dalam surah A'raf beda lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzabat ashabul aikati al-mursalin, telah mendustakan kaum Aikah terhadap para rasul. Dari sini menunjukkan bahwa Nabi Syu'aib ini sebenarnya diutus kepada bangsa Aikah atau kepada bangsa Madian. Karena dalam surah Hud disebutkan Madian, dalam surah Al-A'raf disebutkan Aikah. Sebagian para ulama mengatakan bahwa Aikah itu negeri berbeda dan Madian berbeda, dan Hud diutus kepada kedua negeri tersebut. Tapi ada yang mengatakan bahwa Aikah itu adalah di bawah Madian. Dan ada juga yang mengatakan yang dimaksud Aikah itu dinisbatkan kepada sesembahan bangsa Madian, karena Aikah itu adalah pohon yang disembah. Jadi bangsa Madian itu menyembah pohon, namanya Aikah. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ila madyana akhahum syu'aiban, dan kepada bangsa Madian Allah utus saudara mereka. Kalimat saudara mereka bahwa Syu'aib itu tidak asing bagi bangsa Madian. Artinya bangsa Madian itu tahu dari kecil bagaimana Syu'aib ini tumbuh menjadi remaja, kemudian dewasa, kemudian menjadi nabi. Sebagaimana Nabi SAW juga demikian.
tumbuh di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Dan orang Quraisy tahu bagaimana masa kecilnya Rasul, masa remajanya Rasul, dan masa dewasa sampai diangkat jadi Nabi. Mereka tahu masa kecilnya. Sehingga ketika mereka tahu, tentu mereka tahu bagaimana kehidupan Rasul yang diutus itu. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mempersiapkan satu orang untuk dijadikan utusannya, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga dia dari kecil. Makanya Nabi SAW sedari kecil tidak dikenal bohong, tidak dikenal pendusta, tidak dikenal minum khamar, tidak dikenal berzina, tidak dikenal nyembah patung, gitu kan. Sehingga ketika dia menjadi Rasul dan mengaku menjadi Rasul, tidak ada alasan untuk tidak diterima. Karena tidak ada hal yang cacat dari segi akhlak dia. Begitu juga Syuaib. Syuaib itu diambil dari saudara mereka sendiri, dari kaum Madian sendiri. Dan kaum Madian tahu siapa Syuaib. Bahkan di antara para nabi dan rasul yang disebut dengan Khatibul Anbiya, oratornya para nabi, adalah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ini kalau ngomong itu bahasanya fasih, bahasanya indah, kedalaman bahasanya luar biasa. Maka disebut Khatibul Anbiya, khatibnya para nabi, Nabi Syuaib ini. Nah di sini Allah mengatakan wa ila madyana akhahum Syuaibah, dan kepada penduduk Madian Allah utus saudara mereka Syuaib. Siapa Syuaib itu? Menjadi khilaf para ulama tentang siapa Syuaib itu. Ada yang mengatakan Syuaib itu adalah cucunya Nabi Lut. Jadi Lut itu punya dua putri yang Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan bersama Lut ketika negeri Sodom dihancurkan Allah. Dan istrinya tidak selamat karena istrinya Nabi Lut itu kufur. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan permisalan wanita-wanita kafir dalam Al-Quran, salah satunya adalah istrinya Lut. Jadikan permisalan istrinya Lut dan istrinya Nuh. Tetapi dua putri Lut itu selamat bersama Lut. Kemudian karena Allah selamatkan Lut dan putrinya, maka dia pun kemudian kembali bergabung dengan pamannya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dari situlah mereka hijrah menuju Syam. Lah salah satu putri Lut ini kemudian punya anak namanya Syuaib. Jadi Syuaib itu putra dari putrinya Nabi Lut. Ini salah satu pendapat. Ada juga yang mengatakan bahwa dia bukan putra dari putrinya Nabi Lut, tapi memang dia asli Madian, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala utus Syuaib ini satu di antara orang yang mengikuti agama Ibrahim, karena dia juga ikut hijrah bersama Ibrahim dan dia mengikuti agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lah Madian ini terletak di Hijaz. Madian itu masih terletak di Saudi sana. Dan Nabi SAW pernah melintasi Madian. Artinya dari Madinah dekat kalau ke Madian itu. Dan negeri Madian itu masih berdekatan dengan negeri Sodom yang dihancurkan Allah Subhanahu wa ta'ala karena perbuatan homoseksual. Karena jarak Nabi Syuaib baik secara tempat ataupun waktu itu tidak jauh dengan Nabi Lut. Tidak jauh. Karena di antara Nabi Lut dengan Nabi Syuaib itu tidak ada Nabi. Tidak terpisah dengan Nabi. Setelah Lut langsung Syuaib. Sehingga jaraknya itu dekat, jarak waktunya dan jarak tempatnya juga dekat. Artinya kaum Madian ini orang-orang tua mereka
minimalnya menyaksikan ataupun mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan negeri Sodom, dan itu pelajaran harus bagi mereka. Di sini dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah utamakan negeri Madian ini dengan pusat pertanian. Jadi mereka itu suka bertani dan suka berdagang, dan Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka luar biasa. Pertaniannya subur dan perdagangannya untung. Cuman masalahnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keuntungan yang besar kepada perdagangannya, memberikan keuntungan besar kepada pertaniannya, mereka selalu curang dalam berdagang. Jadi kaum Madian ini terkenal kecurangan dalam berdagang. Dari sini menunjukkan tantangan dakwah Nabi Syuaib ini bukan hanya mengajak manusia meluruskan tauhid, tapi juga meluruskan muamalahnya, beratnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 3 penyimpangan yang harus diluruskan oleh Nabi Syuaib terhadap kaumnya. Pertama, Allah mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ini penyimpangan pertama kaum Nabi Syuaib. Kesyirikan, menyembah Aikah. Sekali lagi, Aikah itu pohon yang disembah. Lah, orang nyembah pohon itu di zaman Nabi sudah ada. Seperti ketika Nabi SAW berangkat dari Madinah menuju Hunain. Kita tahu bahwa perang Hunain ini berbeda dengan perang-perang yang lainnya. Kalau dalam perang Badar, dalam perang Uhud, kaum muslimin itu minoritas dan orang-orang kafir mayoritas. Tapi dalam perang Hunain terbalik. Justru umat Islam itu mayoritas dan orang kafir minoritas. Jadi mereka lebih banyak dibandingkan musuhnya. Dan orang-orang yang banyak bergabung dalam perang Hunain itu justru hudatsa'u ahdi bi kufrin, orang-orang yang baru masuk Islam. Sehingga akidahnya masih goyang. Masih goyang-goyang akidahnya. Perlu tarbiyah dan tasfiyah. Lah, ketika karena perjalanan Hunain cukup jauh, mereka pun istirahat di sebuah tempat yang di situ ada pohon, namanya pohon bidara. Dan pohon bidara itu pohon yang sangat luar biasa, banyak manfaat di dalamnya. Makanya Nabi SAW menjadikan pohon bidara itu daunnya untuk meruqyah. Jadi kalau orang kena pelet, ya, kena santet pelet, guna-guna, gitu, maka para ulama ketika meruqyah orang yang kena guna-guna itu menggunakan media daun bidara, ditumbuk, dimasukkan air, kemudian diruqyah dan mandi. Dan daun bidara juga digunakan untuk memandikan mayat. Nabi SAW bersabda ketika putrinya Zainab meninggal dunia, kata Rasul, igsiluha bima'in wasidrin, mandikan ia dengan air dan tumbukan daun bidara. Dan itu pengawet. Bahkan waktu saya berada di Yaman, kambing itu tidak sebagaimana kambing di tempat kita. Kalau kambing tempat kita ini makanan banyak, rumput di mana-mana gitu kan, senang. Tapi rumput di sana kan jarang tumbuh, padang pasir gitu. Makannya apa? Daun bidara. Dan subhanallah, nggak ada kambing kurus di sana. Padahal jarang makan ya. Rupanya khasiat daun bidara itu luar biasa, menyehatkan binatang. Intinya bahwa bagi orang Arab, daun bidara itu sangat bermanfaat. Kayunya ya untuk rumah kan gitu. Sehingga oleh sebagian orang Arab jahiliyah itu dianggap bahwa itu pohon yang penuh dengan berkah. Lah, kebiasaan orang-orang jahiliyah apabila mereka hendak berperang, sebelum mereka berperang, maka mereka letakkan pedang-pedang mereka, kemudian digantung-gantung di pohon-pohon itu.
dengan sebuah keyakinan tabarrukan ila syajar, mencari berkah dari pohon itu, supaya ada kekuatan yang mengalir dari pohon itu ke pedang-pedang mereka, dan ketika mereka menggunakan untuk jihad menurut keyakinan mereka, maka pedang itu akan mudah membunuh musuh. Itu keyakinan jahiliyah. Maka ketika sahabat ini yang baru masuk Islam ini melihat pohon itu, dia terkenang dulu. Semasa jahiliyah kalau perang itu gantungkan dulu pedangnya di situ. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lakum dzatu anwat." Rasul, jadikan untuk kami gantungan pedang jugalah, sebagaimana mereka orang-orang musyrik punya gantungan-gantungan pedang. Ya. Ini sahabat nih, sudah diberikan hidayah malah mau sesatkan gitu. Maka Rasul marah. Allahu Akbar, kata Rasul. Innakum kama qalat banu Israel li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Innakum qaumun tajhalun. Kalian ini persis seperti Bani Israel, kata Rasul. Allah sudah berikan hidayah tauhid, mau syirik. Ya. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Mereka mengatakan, jadikan kepada kami banyak Tuhan, kami tidak cukup satu Tuhan saja, katanya. Maka Bani Israel dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innakum qaumun tajhalun. Kalian itu kaum yang bodoh, sudah dapat hidayah mau sesat, gitu maksudnya. Artinya bahwa di zaman Rasul juga ada orang yang nyembah pohon. Apalagi di zaman sekarang kan gitu. Macam-macam pohon disembah. Saya masih ingat tuh kalau di Jawa Barat tuh, ada pohon beringin besar, pohon bejanggut katanya orang sana. Itu biasanya ada pohon beringin tertentu itu selalu ada sesajennya di situ. Kalau saya lihat dulu, perhatikan sesajennya itu biasanya beras, kemudian ikan teri, ya, kadang-kadang telur dibelah dua, gitu kan. Terus apalagi lupa saya. Mungkin sekarang bukan ikan teri, tongkol kali ya. Udah maju jinnya, ya. Tetapi untuk apa coba meletakkan itu coba? Kadang-kadang di sawah saya juga dapat tuh, kayak gitu tuh. Ada bungkusan pincuk itu isinya macam-macam di situ. Apa tujuannya coba? Apakah kemudian mereka kalau tidak meletakkan mereka akan kewalat di situ, seolah-olah menjadikan sial dan tidaknya itu lantaran pohon itu? Ini kan sama saja kemudian punya keyakinan penyimpangan dalam bab rububiyah, bahwa ada penguasa selain Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan manfaat dan madarat. Ini sama aja nyembah pohon namanya. Enggak boleh, ya. Lah di sini orang-orang Madian itu menyembah pohon Aikah. Makanya Allah mengatakan kadzabat ashabul aikatil mursalin. Dalam surah Al-A'raf Allah telah mendustakan apa? Ashabul aikatil mursalin. Orang-orang Aikah, maksudnya para penyembah pohon Aikah itu telah mendustakan para rasul. Kenapa para rasul? Bukankah yang diutus kepada ashabul Aikah cuma satu, Syuaib saja? Kenapa menggunakan bahasa para rasul? Harusnya satu rasul saja. Inilah bahasa Quran. Siapapun yang mendustakan satu rasul, maka dia telah mendustakan banyak rasul. Itu artinya. Jadi kalau seandainya seseorang itu beriman hanya kepada Nabi Isa saja, okelah dia tidak mengatakan Isa itu Tuhan, Isa itu anak Tuhan, Isa itu satu di antara tiga Tuhan. Memang dia betul-betul mengatakan Isa itu Abdullah wa Rasul, tapi dia hanya beriman kepada Isa saja dan mengingkari Rasul yang lainnya, maka sama saja dia telah mengkafirkan seluruh Nabi. Makanya dalam Islam dilarang hanya mengakui Rasul kita saja dan mengingkari Rasul-Rasul yang lainnya. Allah mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita tidak boleh membeda-bedakan satu pun dari kalangan Rasul yang diutus. Dari sini menunjukkan bahwa ini penyimpangan pertama ya. Bangsa Madian itu para penyembah berhala, penyembah pohon.
Dan ini tugas Nabi Syuaib untuk meluruskan akidah itu, karena sebelumnya mereka itu berada di atas agama Ibrahim, tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan tersesat dan syaitan menyesatkannya. Ini yang pertama. Kemudian penyimpangan yang kedua, wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Kemudian Nabi Syuaib mengatakan kepada kaumnya, dan janganlah kamu kurangi takaran dan juga timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik alias makmur, dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan kalian. Wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qis wa la tabkhasun nasa asya'ahum. Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Ini kecurangan kedua, penyimpangan kedua kaum Madian apa? Curang dalam berdagang, curang dalam bermuamalah. Makanya Allah mengatakan apa? Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka, kecelakaan bagi orang-orang yang mutaffifin. Siapa mutaffifin itu? Kalau dia jadi penjual, kalau dia posisinya penjual, dia kurangi tuh takarannya, kurangi literannya, kurangi meterannya, dia kurangi itu. Kalau dia jadi penjual. Kalau posisinya dia pembeli, dia tak mau dikurangi, tambah. Kadang-kadang penjualnya nggak nambah, antum ngambil sendiri ditaruh di situ. Ini namanya mutaffifin. Dan itu kebanyakan di masyarakat kayak gitu itu. Tambahlah katanya. Si korting. Kalau jadi penjual nggak dapat segitu. Kadang-kadang saya lihat ada tengok YouTube. Ya. Jadi ketika ini jual buah nih ceritanya. Jadi dia udah milih buah bagus, cantik-cantik, dia milih buah itu, dikresekin. Ya. Kemudian pas ditimbang itu di bawah tuh, rupanya dia sudah buat kresek-kresek di bawah itu. Coba bayangkan. Jadi yang bagus-bagus yang ditimbang ditaruh, dia sambar kresek yang sudah dikreseki sebelumnya, yang campuran antara baik yang buruk dikasihkan, dan dia nggak pernah memeriksa, sampai di rumah busuk semua kan itu. Ada yang seperti itu. Masalahnya siapa itu yang rekam itu? Ya, kok saya tahu pula? Makanya saya teringat dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi itu jalan ke pasar, Nabi melihat ada orang yang sedang jual beras gandum. Namanya orang pergi ke pasar ingin beli beras, tentu kan diraba-raba beras ini. Ya kan, orang beli beras kan kalau zaman dulu, kalau sekarang kan karungan susah ya. Kalau ditumpuk-tumpuk kan mesti diraba-raba, bagus enggak gitu kan. Jadi tanpa sadar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan jarinya ke dalam tumpukan gandum itu. Rupanya basah di dalamnya. Kemudian Nabi SAW bertanya, kenapa ini gandum di atasnya kering, di bawahnya basah? Maka sang penjual gandum mengatakan, ya Rasulullah, asabat humator. Oh, gandum itu kena hujan Rasul. Rasul itu kan gak bodoh. Yang kalau hujan yang basah kan atasnya ya, yang kering bawahnya. Kenapa pula ada hujan dari bawah ke atas? Ya. Maka Nabi SAW, halla taj'al, kenapa engkau tidak menjadikan yang basah itu fauqahu, di atasnya, liyarahun nas, supaya manusia tahu. Ya. Kenapa Nabi SAW mengatakan, kenapa kau tidak jadikan yang basah itu di atasnya, supaya orang tahu ini basah, ini jelek. Dan itu Masya Allah gitu kan, memang
Kita lihat di dunia-dunia, terutama orang jual buah-buahan, kan seperti itu ya. Kadang-kadang ditumpuk-tumpuk yang bagus, kadang di atasnya itu. Ketika beli bang 1 kilo, ambil piring, langsung seok gitu kan. Padahal yang bawa busuk-busuk tuh. Ya, tapi tidak semua pedagang buah seperti itu ya. Maksudnya ada yang seperti itu. Lah dari sini khawfin memuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dilakukan kaum Syuaib itu seperti ini, curang dalam berdagang. Mereka adalah mutaffifun. Ya, jadi kalau jadi pedagang suka ngurangi leteran, ngurangi timbangan, ngurangi meteran, tapi kalau jadi pembeli pengennya ditambah, pengennya minta korting, pengennya minta diskon. Nah, ini. Jadi tidak barokah ya, penjualannya. Kemudian yang ketiga di antara penyimpangan kaum Syuaib adalah wala ta'tsau fil ardi mufsidin. Kata Nabi Syuaib, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Dari sini kata para ulama tafsir bahwa kebiasaan Madyan itu, mereka adalah para perampok padang pasir. Jadi kebanyakan mereka itu para perampok. Jadi kalau ada musafir yang hendak berjalan ke negeri yang lain dan tidak ada jalur kecuali lewat Madyan, habislah itu barang itu, dirampoknya. Ya, jadi banyak bajing loncat bahasanya. Bahkan saya pernah dakwah ke daerah Sumatera gitu kan, saya tidak sebut daerahnya. Waktu itu tur daurah selama 2 minggu, mulai dari Palembang berakhir di Bengkulu. Ya. Jadi pesawatnya ke Palembang, berakhirnya di Bengkulu. Nah, sepanjang perjalanan dakwah itu kadang di sini 3 hari sampai ke Bengkulu. Jadi saya lewat di sebuah desa. Ya. Kemudian orang-orang itu ngasih tahu, jadi memang dikawal itu dalam safari dakwah itu, karena takut kalau seandainya tengah jalan dibegal. Jadi ceritalah nih salah satu kawan ini, Ustaz, nih desa kalau antum lurus ke sana ini ada desa namanya Anu. Itu satu kampung jadi perampok gitu. Jadi saya tanya, apa memang profesinya perampok? Maksudnya sepanjang tahun dia ngerampok saja? Oh tidak, mereka itu ada penghasilan pertanian. Jadi kalau hasilnya turun ngerampok katanya. Terkadang ngerampok itu, terkadang sesama perampok merampok. Itu yang aneh. Dia ini orang ini ngerampok, tetangganya juga ngerampok. Kadang-kadang ngerampok juga tetangganya, asal jangan ketahuan aja. Ya kan? Sampai seperti itu. Ada juga daerah kayak gitu kan. Memang negeri kita ini kan unik gitu. Ada yang satu kampung pengemis semua. Kalau antum nikah sama wanita kampung itu, maharnya harus ngemis dulu. Ya, mungkin sama juga di situ ya, maharnya ngerampok juga gitu kan. Jadi kita lihat ini kondisi-kondisi seperti ini juga, ini warisan daripada kaum Madyan. Dan ini dihadapkan ketiga persoalan nih Nabi Syuaib ini. Ya, dia menghadapi kaumnya yang melakukan persekutuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melihat kecurangan dan kerusakan muamalah keseharian mereka dalam usaha dan ekonomi. Kemudian yang ketiga, mereka adalah para perampok. Bayangkan, seorang nabi diutus kepada umat yang rusak dari semua segi. Makanya wajar Allah Subhanahu wa taala memilih siapa? Syuaib, karena Syuaib itu khatibul anbiya. Fasih, ucapannya itu fasih, lembut, ya, orator gitu kan. Karena kaum yang dihadapinya ini rusak dari semua segi, akidahnya, muamalahnya, akhlaknya, tiga-tiganya rusak. Maka di sini ikhwafil memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam surah Hud ayat yang ke-85, baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin wa ma ana 'alaikum bihafidh. Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu beriman kepada Allah,
dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Jadi Nabi Syuaib dari awal dia terus menasihati, sembahlah Allah, adilah dalam timbangan, jangan suka curang, jangan ngerampok. Ya, dinasihati itu. Yang halal itu lebih baik dibandingkan yang haram. Karena apa? Nabi Syuaib ini melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemakmuran kepada mereka. Mereka itu bukan, Madian ini bukan negeri yang miskin, bukan. Yang harus merampok itu enggak. Yang harus meminta-minta, mereka Allah berikan kekayaan yang cukup. Ya. Tetapi mereka tidak bersyukur dengan itu. Makanya kemudian teruslah Nabi Syuaib ini menasihati mereka, mulai meluruskan tauhid, meluruskan muamalah ekonomi, termasuk juga meluruskan akhlak mereka. Harusnya seorang muslim, orang yang berakal, kalau diberikan nasihat itu berterima kasih. Ya, jazakallah khairan. Kalau antum tidak ingatkan saya, siapa lagi yang mengingatkan saya? Harusnya seperti itu. Karena orang yang tidak mau menerima nasihat orang lain itu namanya kibar, sombong. Sombong itu batrul haq, menolak kebenaran, menolak nasihat. Kita lihat jawaban kaum Syuaib ini. Qalu, kaum Syuaib mengatakan, ya Syuaibu, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna? Hei Syuaib, apakah agamamu, keyakinan yang kau bawa kepada kami, yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami? Au an naf'ala fi amwalina ma nasha, ataupun melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki. Lihat, paradigma sekuler ini sudah ada sejak zaman Madian. Seolah-olah kaum Nabi Syuaib ini, bangsa Madian ini mengatakan kepada Syuaib, hei Syuaib, ngapain agamamu itu ikut campur dalam urusan dagang? Itulah. Pisahkanlah, kalau soal agama ini dagang. Kenapa agamamu masuk ke masalah dagang, masuk ke masalah harta, masuk ke masalah sholat, ke masalah ibadah? Mereka maunya apa? Agama-agama, muamalah-muamalah. Sudah, jangan ikut campur lah gitu kan. Rupanya paradigma sekuler ini juga hari ini seperti itu. Ya kan? Ada orang yang tidak yakin bahwa Islam itu agama sempurna dan paripurna, mencakup segala sesuatu yang dihajatkan manusia. Padahal Nabi SAW pernah mengatakan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ketika Salman ditanya oleh orang Yahudi, ya Salman, hal yu'allimuka nabiyyuka kulla syai'in hatta al-khira'ah? Hei Salman, apakah nabimu mempelajari segala sesuatu kepadamu, memberikan pelajaran segala sesuatu kepadamu sampai kepada urusan jamban? Kata Salman dengan bangganya, ya, Nabi kami, Nabi Muhammad SAW yu'allimuna kulla syai'in hatta al-khira'ah, mengajarkan segala sesuatu sampai pun kepada urusan jamban kita diajarkan. Bagaimana cara masuk jamban, apa doanya, dalam jamban menghadap kemana, keluar jamban apa doanya. Masa dalam urusan jamban saja diatur dalam Islam, kemudian politik tidak diatur, dagang tidak diatur, munakahah tidak diatur? Mustahil. Kalau dalam urusan jamban saja diatur, ya tentu dalam masalah yang lebih besar dari jamban lebih diatur lagi. Ya. Jadi Islam itu mengatur soal akidah manusia, soal ibadah manusia, soal muamalah manusia, soal akhlak manusia, diatur dalam Islam. Jangan dipisah-pisahkan. Ya. Sudahlah, kalau cerita agama di masjid saja. Ini kantor waktu kerja, maaf ya. Nah ini kan ada orang kayak gitu tuh. Ya, coba antum cerita agama di kantor, ada orang-orang yang akan seperti itu. Cerita hukum itu nanti aja sama ustaz, gitu kan. Di masjid saja nanti kan ada pengajian di bea cukai. Gitu. Ya, kita cerita kerja aja di sini. Seolah-olah mau dipisahkan antara agama dengan pekerjaan. Nih kaum Nabi Syuaib nih.
Kayak gitu tuh. Dia mengatakan, "Hai Syuaib, ngapain agama mengatur-ngatur kami?" gitu maksudnya. Masuk ke sholat, masuk ke masalah ibadah, masuk ke muamalah, masuk ke macam-macam gitu kan. Seolah-olah agama itu lain dan urusan dunia itu lain. Masya Allah ikhwan. Ya. Dan itu terjadi di negeri kita ini. Paham-paham liberal sudah masuk. Ya, karena paham liberal ini lahir daripada sekuler. Kemudian, innaka la antal halimur rasyid. Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun lagi pandai. Ini bukan memuji, ya. Ini menghina. Memang kesannya memuji. Oh, kamu memang pandai nasihati kami. Kamu memang bijak nasihati kami. Kan ada orang muji tapi hakikatnya ngenyek kan, kalau bahasa. Dia muji bahasanya, tapi sebenarnya merendahkan. Dan begitulah hakikat dakwah gitu. Konsekuensi dakwah itu pasti ada orang yang merendahkan. Mungkin dengan bahasa pujian atau memang dengan bahasa yang vulgar gitu, memang merendahkan. Maka berusaha akhirnya Nabi Syuaib pun mengatakan, "Qala ya qaumi, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasanan wa ma uridu an ukhalifakum illa ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu alaihi unib." Maka Syuaib menjawab, "Wahai kaumku, terangkan kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahi rizki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kalian terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya petunjuk Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali." Kata Syuaib, "Aku menasihati kalian itu loh hanya karena sayang, supaya kalian itu baik. Karena terkadang orang yang menasihati itu disalahpahami kan. Pamannya nih orang tua nasihati anak. Saya kira ketika orang tua marah kepada anaknya, tidak mungkin orang tua memarahi anak itu karena benci. Enggak. Pasti pengen anaknya baik. Sehingga sudah dicoba halus gak bisa, dicoba keras tegas juga gak bisa kan gitu kan. Akhirnya dimarahi anaknya supaya baik kan begitu. Cuman terkadang anak yang salah paham. Ketika orang tua marah-marah sama dia, seolah-olah orang tuanya benci sama dia gitu kan. Itu lingkup keluarga tuh. Apalagi antum menasihati yang bukan kerabat antum, yang bukan anak antum, tentu pasti akan lebih lagi kan begitu. Ketika antum nasihati kawan antum, seolah-olah apa? Seolah-olah dia itu jelek di mata antum. Padahal terkadang orang berikan nasihat itu karena ketulusan, karena ingin mengajak orang lain baik. Lah, Nabi Syuaib demikian. Dia mengatakan kepada kaumnya, "Aku ini loh menasihati kalian karena ini perintah Allah. Aku hanya memperbaiki kalian saja. Dan ini Allah yang perintahkan. Dan aku hanya bertawakal kepada Allah dan kepada Allah lah kami kembali." Kemudian Syuaib juga mengatakan, "Ya wa ya qaumi, la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qaumi Nuhin au qauma Hudin au qauma Salihin wa ma qaumu Lutin minkum biba'id." Maka ini kalau pertama dengan cara lembut. Nabi Syuaib jemput nih yang pertama kan. Saya ini datang karena ingin memperbaiki kalian supaya kalian baik. Dan saya mendakwai kalian itu karena Allah yang perintahkan. Lembut kan bahasanya? Enggak mempan juga nih. Nah, mulailah naik sedikit nih. Ya, antum kan gitu ya. Nasihati enggak dengar, mulai itu naik itu. Ya. Maka kata Nabi Nabi Syuaib, "Wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kalian menyebabkan kamu berbuat dosa,
sehingga kamu akan ditimpa siksa seperti menimpa kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh. Sedangkan kaum Lut yang diazab itu tidak jauh jaraknya dari kamu. Diingatkan dengan azab. Ya. Bahasa kita ini, barusan kemarin ada tsunami, barusan kemarin ada gempa, gitu kan. Apa kalian mau juga dikirim seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu maksudnya. Jarak antara kalian dengan Nabi Lut itu tidak panjang. Dan sebagian orang-orang tua kalian menyaksikan bagaimana kisah-kisah yang mengerikan dihancurkannya negeri Sodom. Apa kalian juga mau dihancurkan seperti Allah hancurkan negeri Sodom? Mulai diancam tuh. Ya, naik lagi di tingkatan nasihatnya. Maka Nabi Syuaib mengatakan, "Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi, inna rabbi rahimun wadud." Dan mohonlah ampunan kepada Allah Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Sampai di sini nasihat Syuaib. Subhanallah, nasihat yang luar biasa. Tapi lihat bagaimana jawaban kaumnya. Qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnak. Hei Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kau katakan itu. Sedangkan kenyataannya kami memandang engkau ini seorang yang lemah antara kami. Kalaulah bukan karena kelompokmu, larajamnak, tentu kalaulah bukan karena keluargamu, tentu kami akan rajam engkau. Wa ma anta alaina bi aziz, sementara engkau pun bukan seorang yang berpengaruh sekali di lingkungan kami. Lihat, jawabannya ngeri. Ya. Jawabannya langsung mematahkan Nabi Syuaib. Pura-pura nggak paham, kurang paham gimana lagi? Gamblangnya Nabi Syuaib ini berdakwah. Kata Syuaib, jangan sembah selain Allah. Jangan kalian mengurang takaran literan. Jangan kalian merampok. Ya kan? Saya ini diperintahkan Allah untuk memperbaiki kalian. Saya ini hanya meminta taufik dari Allah untuk kesadaran kalian. Dan kalian sudah tahu bahwa dihancurkan kaum-kaum sebelumnya yang paling dekat kaum Lut. Kalian juga mendengarnya. Kurang jelas gimana? Ya, mereka mengatakan kami nggak paham apa yang kau katakan, katanya. Kaum Syuaib pura-pura nggak paham. Kan ada orang yang begitu ya, kalau dinasihati, anak nggak paham maksud antum apa gitu. Padahal sudah paham maksudnya. Dia pura-pura saja itu. Akhirnya apa? Mulai cari celah-celah ini, celah kelemahan Nabi Syuaib ini, dan mengatakan kepada Nabi Syuaib, karena keluargamu saja saya ini menghargai. Coba kalau bukan begini dan begitu, tentu begini, gitu kan? Dan kamu juga siapa? Kamu ini bukan siapa-siapa. Nah, ini mulai ini merendahkan. Ya. Maka Nabi Saleh menjawab, qala ya qaumi arahti a'azzu alaikum minallah wattakhadtumuhu wara'akum dhahriyan inna rabbi bima ta'maluna muhit. Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu. Ketahuilah pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Dari sini Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam terus menasihati, menanamkan akidah, menanamkan akhlak, menanamkan muamalah yang adil. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan memang mereka kufur. Maka datanglah untuk menutup, datanglah janji yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada mereka. Akhirnya Allah mengutus Jibril. Kemudian Jibril berteriak dengan satu teriakan. Apa yang terjadi? Fa asbahu fi diyarihim jathimin. Maka mereka pun mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Coba, mereka mendengar suara yang memekik,
suara Jibril kemudian masuk ke telinga-telinga mereka, menghancurkan gendang-gendang mereka. Akhirnya mereka jadi bangkai di rumah-rumah sendiri. Ya, itulah hukumannya kepada kaum Nabi Syuaib. Karena sudah Isa, sebenarnya masih banyak ayat-ayat yang lain. Ini secara singkat kisah Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.